Oke, selamat siang saudara-saudara semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, tadi pagi saya ada gangguan ya. Ya, jadi itu karena itu ada urgensi ya kan, makanya saya tunda ya. Tapi jangan khawatir kan ini kan direkam sehingga nanti setelah itu saya unggah di LMS ya. Saudara-saudara, ini setelah hadir ya ada Jackie, ada Gilang, ada Kathleen ya. Untuk UTS-nya ya nanti menjawab soal ya yang soal itu nanti dipresentasikan di Zoom Anda sorry di YouTube Anda masing-masing ya. Jadi saya pikir Anda bisa merekam presentasi jawaban Anda ya, kemudian Anda unggah di channel YouTube-nya masing-masing ya. Jadi memastikan bahwa jawaban Anda itu original ya, original bahwa Anda mengautorisasi jawaban yang Anda buat ya. Sehingga jawaban itu Anda presentasikan. Nggak usah lama-lama presentasi jawabannya kan ya 10 menit aja ya. Jadi nanti soalnya saya share insya Allah hari Selasa ya. Hari Selasa ya, kemudian nanti Anda bisa kerjakan secepat mungkin ya. Ya durasinya 1 minggu ya atau juga 2 minggu bagi ada yang masalah ya. Setelah itu close ya, close kemudian kita lanjutkan materi. Begitu saudara-saudara ya. Baik, Pak. Nah, jadi bahasanya nggak jauh-jauh dari yang kita diskusikan di forum ya dan juga materi yang saya berikan ini ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara-saudara, dalam teknologi wireless communication ya terkait dengan jaringan komputer wireless ya, itu adalah ada tuntutan atau demand dalam hal bandwidth ya. Karena jaringan wireless itu bisa surfing untuk broadcasting information ya. Nah, broadcasting information ini artinya adalah wireless itu dikhususkan ya di access point ya kan dia bisa broadcast informasi ke seluruh penggunanya. Yang jumlah penggunanya itu tentu adalah banyak sekali jumlah penggunanya ya. Berbeda dengan fixed network atau fixed station network ya yang jumlahnya itu relatif terbatas ya. Tapi kalau wireless itu kan unlimited ya. Unlimited jumlahnya kan banyak sekali ya. Seperti cellular network itu kan yang kita gunakan ini ya. Ini kan jumlahnya lebih mendekati ribuan ya. Mendekati ribuan di dalam satu jaringan seluler. Nah, artinya apa saudara-saudara? Artinya adalah jaringan komputer yang dirancang dalam untuk wireless ini gitu kan, itu ada kebutuhan dalam hal bandwidth ya, bandwidth data yang itu bisa kita wujudkan dalam bentuk broadband ya. Broadband ini adalah teknologi transmisi data ya, yang itu bisa itu menampung data dalam ukuran sangat besar. Nah, data-data kita ini cenderung data multimedia ya, voice, video, ya, data dan itu dan juga data-data yang lain ya secara simultan. Seperti saat ini kita Zoom, ini kan data multimedia ya, data video yang berkualitas tinggi. Bahkan sekarang ini tidak lagi data multimedia ya kan, tapi multimedia yang high definition ya, high definition dan juga high resolution yang apa itu kualitas gambarnya sangat bagus ya, tidak pecah-pecah ya, dan juga tidak mengalami keterlambatan atau delay. Nah, tipikal kebutuhan data seperti ini, saudara-saudara, harus ditopang oleh itu sistem transmisi data di dalam jaringan wireless itu dengan sangat berkualitas, ya, atau juga sangat besar, ya. Nah, apa namanya? Namanya adalah broadband, ya. Broadband ini adalah pita lebar, ya. Jadi transmisi data dalam bentuk pita lebar. Pita lebar ini adalah teknik ini sangat engineering sekali ya. Tapi bagi kita orang komputer juga harus tahu ya bahwa data yang di broadcast di dalam broadband ini adalah data yang menggunakan pita lebar ya. Jadi pita itu adalah channel ya, kanal frekuensi. Kanal frekuensi yang itu diskemakan kanalnya adalah itu sangat bisa menampung data ya atau memodulasi data dengan ukuran yang sangat besar ya. Di sini ada teknik modulasi data namanya adalah OFDM ya, orthogonal frequency division multiplexing OFDM. Nah, ini akhirnya apa? Data yang dulu dibawa oleh kanal itu
atau frekuensi itu dalam ukuran 1 giga ya, itu bisa berlipat-lipat ya data yang bisa dibawain. Karena ada konsep namanya orthogonal frequency division multiplexing tadi itu. Nah ini saudara, sehingga apa? Sehingga kebutuhan untuk broadcast data dalam wireless ini bisa dicapai, ya, bisa dicapai dengan kualitas of service yang sangat bagus sekali, ya. Nah kemudian kenapa kok tidak menggunakan fiber optik? Nah ya tentu beda. Kalau wireless itu kan memang non kabel, ya, non kabel, ya kan dia bisa bisa itu menyentuh usernya gitu kan secara mobile, fleksibel dan mobile seperti itu, ya. Nah, sehingga apa, saudara? Sehingga broadband ini yang kita gunakan saat ini ya, broadband untuk data ya, data internet ya, itu sudah bermacam-macam bentuknya ya. Bentuknya udah sangat bagus sekali ya, dan juga kualitasnya juga sangat bagus sekali ya. Nah, ini adalah salah satu contoh konfigurasi daripada jaringan wireless ya, jaringan wireless antar gedung ya, antar gedung yang di dalam gedung itu ya itu dikomunikasikan dengan ini ya, dikomunikasikan secara wireless ya dalam bentuk jaringan komputer ya. Jaringan fisiknya adalah WMAN ya atau WMAN ya, Wireless Metropolitan Area Network ya. Dengan cara seperti ini saudara-saudara, maka itu harus ada yang bertugas sebagai operator ya, operator ya kan, itu atau pusat daripada broadcast wireless, namanya adalah base station ya. Jadi HP kita ini kan terhubung dengan base station ya, base station terminal ya. Jadi kita bisa terhubung HP kita ini, smartphone kita ini terhubung dengan operator karena kita itu dilayani dalam bentuk wireless ya, bentuk seluler ya konfigurasi jaringannya. Nah dengan cara seperti ini saudara-saudara, maka broadcast data ya kan, itu yang sangat besar sekali kan, perlu dibuat satu kanalisasi data ya. Jadi kanalisasi data gitu kan. Karena apa? Karena BTS ya dengan kita user, yang user itu adalah seperti kita ini mobile dan fleksibel, maka itu dibuatlah kanalisasi. Ya, kanalisasi dalam bentuk downlink sama uplink ya. Downlink itu adalah dari operator ke kita, uplink adalah dari kita smartphone kita ke operator ya. Dalam hal ini adalah ke base station yang paling dekat yang saat ini service kepada kita. Nah, gitu ya. Jadi stream atau juga traffic data ya dari operator ke kita ya itu diskenariokan seperti ini. Nah, apa pengertiannya? Pengertian adalah model kanal frekuensi downlink maupun uplink itu ada perbedaan ya, perbedaan frekuensi ya. Frekuensinya tidak sama. Jadi itu operator ke kita menggunakan frekuensi downlink ya, kita ke operator menggunakan frekuensi uplink. Nah, ya. Kemudian bagaimana bentuk lalu lintas datanya? Lalu lintas datanya diskemakan dalam bentuk namanya switching ya, atau switching itu saklar ya, dalam bahasa kita sehari itu saklar ya. Jadi operator ngambil data itu dengan kita ini ada mekanisme saklar, tapi saklarnya berkecepatan tinggi ya. Kalau Anda on off lampu kan itu kecepatan yang sangat rendah sekali ya. Kecepatan yang sangat betul. Tapi kalau saklarnya elektronik ya, apalagi saklarnya chips ya, microchips ya, microprosesor, itu sangat tinggi sekali ya saklarnya itu. Nah, itulah namanya uh, itu multiplexing ya, atau pencampuran sinyal ya dengan metode saklar elektronik. Nah, bentuknya adalah itu time division multiplexing atau juga frekuensi division multiplexing. Nah, ini saudara-saudara akhirnya antara kita pengguna user dengan operator itu terjadi yang namanya komunikasi data ya. Dan memahami komunikasi data antara kita dengan operator ini kan itu kok bisa Pak nggak ada interferensi? Kan itu gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik kan harusnya interferensi. Nah, jadi kita dengan operator ini ya kan, mengakses data atau berkomunikasi data dengan cara yang berbeda frekuensinya, sehingga tidak terjadi yang namanya interference elektromagnetik seperti itu ya. Nah, kemudian cara operator ngambil data dari kita ataupun juga kita dari operator itu
ada caranya juga, ya. Caranya adalah dengan pembagian antrian waktu. Antrian waktu itu adalah namanya time division, ya. Jadi setiap periodik kita itu dan operator akan sama-sama mengakses data, mengambil data, ngeruk data, ya. Yang ngeruknya itu diatur dengan waktu. Nah, itu time division. Kalau cara ngeruknya adalah berdasarkan frekuensi, maka adalah frekuensi division, ya, cara antrian datanya. Kemudian bagaimana? Ada lagi nggak yang lebih tinggi bagus lagi? Ada, namanya adalah code division. Ya, code division itu adalah cara ngambil data yang itu di encoding, ya. Jadi kita itu kan Anda bisa bayangkan, ya, satu seluler atau juga WiFi Anda itu ya kan melayani banyak pengguna. Pengguna ini saudara-saudara, kalau tidak dibuat kode-kode tertentu, maka yang bingung kan nanti adalah operator atau juga access point bingung. Ya, dalam hal ini adalah kalau access point kan apa itu yang bekerja adalah ini ya, apa itu MAC ya, media access control ya. MAC itu akan bingung kalau dia tidak mengatur. Bagaimana cara ngaturnya? Maka dibuatlah kode ya. Setiap user itu yang terhubung dengan wireless diberikan kode. Ya, ini pasti datanya dari Jackie. Ya kan nggak akan berubah dari Jackie. Ini dari hilang. Pasti hilang ya. Jadi supaya datanya tidak itu overlapping satu sama lain. Nah, itu namanya adalah code division multiple access. Seperti itu ya. Jadi itu salah satu contoh cara bagaimana lalu lintas data itu diatur dalam teknologi komunikasi wireless. Nah, saudara-saudara, bagaimana wireless itu bekerja? Tentu adalah ya seperti biasa ya, itu apa itu inisialisasi ya. Inisialisasi itu adalah ya kan itu memetakan antara downlink dengan uplink ya. Kemudian juga itu initial ranging ya. Itu adalah ngukur ya, ngukur jaraknya berapa ini ya. Jaraknya berapa itu ketahuan dengan sinyal yang diterima dari user ke operator ya. Kemudian registrasi ya. Setiap kita terhubung dengan wireless atau dengan operator, yang pertama dilakukan oleh smartphone kita ini adalah ini registration ya dan authorization. Jadi kalau Anda bergerak dari satu daerah ke daerah lain ya atau juga dari tempat Anda pakai motor ya, pakai apa saja berjalan ya kan. Itu kan artinya Anda itu bergerak dari access point awal ke access point selanjutnya ya atau tower lah ya bahasa kita sehari. Nah, bagaimana kita bisa terhubung terus dengan operator? Maka smartphone kita ini, device kita ini melakukan registrasi, pendaftaran, ya, registration. Kemudian setelah itu dicek, nah itu namanya authorization, ya, sehingga IP-nya baru di recognize, ya, IP-nya di recognize sehingga kita bisa terhubung dengan operator, ya, sehingga kita bisa selanjutnya adalah setup connection dan seterusnya. Ada pertanyaan, saudara? Halo? Nah, saudara-saudara, setelah kita bisa terhubung ya, dengan itu akses point atau juga dengan itu operator melalui BTS yang saat ini kita gunakan, maka kita ini request bandwidth ya. Request bandwidth-nya ini yang ya tergantung operator. Operator bagi-bagi bandwidth ya. Bagi-bagi bandwidth kepada setiap penggunanya ya. Yang bandwidth-nya itu tergantung dari paket yang kita beli. Betul kan? Saudara-saudara, yang kita langgan. Betul. Betul nggak? Nah, dengan cara seperti ya, ya, dengan cara seperti itulah ya kan, itu ada sisi bisnis yang berjalan, ya. Jadi smartphone kita ini kan apa itu diregulasi oleh bandwidth ya, bandwidth yang kita langgan, ya. Ada yang menggunakan yang mahal, ada yang menggunakan yang apa itu cukup harian, nah ya, ada paket ketengan harian, ya kan, yang kita gunakan ini gitu ya. Ada juga yang apa itu uh, dengan berbagai macam fitur-fitur yang ditawarkan. Nah, itu intinya adalah bandwidth ya. Bandwidth itu yang diminta oleh smartphone kepada operator. Nah, operator akan ngecek, oh Anda berlangganan bandwidth. Nah, gitu ya. Bandwidthnya berapa? Dari situlah Anda disetting ya. Sehingga subscriber atau pelanggan atau juga user ya kan itu mendapatkan itu kiriman data sesuai dengan paket yang dia beli ya atau paket yang dia langgan. Nah, inilah saudara-saudara keunggulan daripada wireless ya. Dia bisa dijual ya, dijual itu bandwidthnya ya kepada kita ini ya. Sehingga
Tapi bandwidth itu saudara-saudara itu juga menjadi ukuran kualitas daripada data yang kita peroleh dari operator ya. Ada yang bandwidthnya stabil, ada yang nggak stabil. Kenapa seperti itu terjadi? Kenapa? Halo? Nah, karena ini adalah Halo, komunikasi. Kan kenapa terjadi? Nah, itu bandwidthnya operator itu kepada kita itu nggak stabil. Nah, kita harus ingat ya bahwa komunikasi data di dalam wireless itu adalah itu bisa kita kategorikan ada fenomena statistik dan probabilistik daripada kekuatan sinyal ya. Sinyalnya itu naik turun ya. Kenapa naik turun? Ya karena memang sinyalnya itu adalah sinyal gelombang elektromagnetik ya yang sampai di kita ini. Dan sinyalnya itu tergantung dari environment atau juga medium perambatan gelombang elektromagnetik. Sehingga apa? Sehingga sesuai dengan prinsip gelombang elektromagnetik itu merambat di dalam medium, ya maka dia dipengaruhi oleh medium tadi itu, ya. Dipengaruhi oleh medium itu dalam bentuk modulasi, noise, gangguan, ya, adanya hambatan, adanya atenuasi, ya, secara ini ya physical propagation ya daripada electromagnetic wave ya itu mengalami gangguan yang namanya difraksi apa itu kemudian eh, apa itu delay ya kemudian juga ada gangguan absorption ya macam-macam sehingga itu kalau kita ukur ya kekuatan sinyalnya itu udah pasti berubah dan berubahnya ya tidak berubah secara stabil pasti fluktuatif berfluktuasi secara random ya sehingga apa itu kalau kita pantengin ya Pak ini sinyalnya 4 terus Pak ya belum tentu kalau diukur secara presisi nggak akan 4 terus seperti itu ya itu kan kuantisasi aja ya nah akhirnya apa saudara-saudara akhirnya adalah teknologi wireless ini gitu kan memang memiliki suatu kekuatan ya namanya adalah coverage ya coverage ini adalah jangkauan ya jangkauan kepada user ya. Yang jangkauan kepada user ini harus diukur ya. Satu BTS itu bisa menjangkau berapa radius kilometer. Nah, itu diukur betul-betul ya. Diukur betul-betul supaya dia tidak itu dia gelombang elektromagnetiknya ini bisa berada pada batas threshold ya. Threshold itu adalah kekuatan sinyal yang minimal untuk bisa menerima data threshold ya. Jadi WiFi Anda itu kan memiliki di rumah kita ya, WiFi kita itu kan memiliki jangkauan ya. Nah, itulah namanya coverage ya, coverage. Nah, jangkauan ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh kekuatan sinyal gelombang elektromagnetik yang diprovide oleh apa itu akses point kita atau modem kita atau juga kalau di operator adalah kekuatan daripada pancaran gelombang elektromagnetik itu frekuensi microwave-nya ya. Nah, kemudian juga itu throughput-nya ya throughput-nya itu ya itu juga kita pikirkan ya throughput-nya kan throughput-nya ini kalau karena ini adalah wireless gitu kan antar BTS itu harus terhubung satu sama lain ya tapi kalau zaman sekarang ya kan di perkotaan ini antar BTS ini sudah terhubung dengan fiber optik ya sebagai sebagai komunikasi yang utama ya tapi juga bisa terhubung secara non kabel atau wireless satu sama lain ya. Sehingga itu ada memang satu wireless yang dikhususkan ya kan untuk koneksi antar seluler, antar sel ya, antar sel itu dikhususkan ya. Antenanya berbeda gitu ya. Itu antenanya itu bisa mengoneksikan gelombang elektromagnetik antar wireless itu namanya adalah apa itu direction ya, pengarahan ya pengarahan. Jadi dari mana caranya? Maka diatur yang namanya itu sudah berakhir. Dimohon untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Oh. Saudara-saudara, saya sedang ngajar di perpustakaan. Jadi, oke, halo. Terima kasih. Ya, ya. Jadi nanti kita halo Pak. lanjutkan ya. Lanjutkan ya. Oh iya Pak. Jam 1.
sedang ngajar di mana Pak Ucup? Saya lagi ngajar di Cyber Library di UNAS ya. Jadi saya mampir Oh, di Uni. ya. Ya oke ya, nanti kita lanjutkan ya, saudara ya. Baik, Pak. Hasil kita belum selesai nih. Ya, Pak. Gak apa-apa, Pak. Oke ya, ini saya rekam nanti saya unggah di LMS ya. Makasih Paling saudara ya. ini Baik, aja Pak Pak. Makasih ya. Ucup, Ya. kalau misalkan ada Terima kasih juga, lagi Pak, minta tolong atas materinya. difasilitasi ya grup ya Pak. Ya, 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 ya. Oke ya, nanti kita lanjutkan bahasan kita. Makasih, Makasih selamat Pak. siang. Ya, Jackie, Gilang ya, dan yang Ya, Selamat lain siang Pak. Pak. Baik, Pak. ya. Terima Selamat kasih. siang. Ya, Izin, Pak. ya, ya.